Bab 261-265. Bum bum bum. Yin Xie dan Monumen Sembilan Jiwa menyerang bersama dengan kejam, menghasilkan ledakan yang sangat mengerikan. Lakukan. Monumen Sembilan Jiwa juga berkata dengan dingin. Jelas, untuk menghadapi kejahatan ini, Monumen Sembilan Jiwa saat ini juga tidak berdaya. Toh, kekuatan keduanya juga sudah banyak dikonsumsi. Wu Jiang, Hudu dan Tianhuo Shenghu juga saling memandang ketika mereka mendengar kata-kata itu, dan kemudian semangat juang yang menakutkan menyebar dari tubuh mereka dalam sekejap, dan kemudian melancarkan serangan terhadap roh-roh jahat. Serangan yang menakutkan dan berturut-turut mengikuti, terus-menerus menyerang roh jahat. Sial, Yin Xie juga terkejut. Wu Jiang dan Hudu mematahkan kekuatan hantu di tubuhnya untuk melindungi tubuhnya. Dia tidak. Setelah kehilangan lapisan pertahanan yang menakutkan ini, kekuatan Yin Xie juga turun drastis, dan dia juga menghabiskan banyak kekuatan dalam serangan sebelumnya dengan Monumen Sembilan Jiwa, jadi ekspresinya menjadi serius. Susu. Suara rendah juga bergema pelan pada penyakit beberapa orang di Wu Jiang. 4 rantai yang sangat gelap di tubuh Ying Sai juga muncul, dan mereka terus menahan serangan keempatnya. Begitu dia muncul, dia menyerang keempatnya dengan aura jahat yang mengerikan. Hahaha, Yin jahat. Kaisar hantu kembar adalah 2 dalam 1, dan setengah kekuatanmu masih lebih lemah. Nine Soul Stele juga tertawa. Meskipun kejahatan Yin ini baru saja mengumpulkan kekuatan hutan mayat Yin, dan berhasil menembus Kaisar hantu peringkat 8,5 langkah, tetapi selama arti sebenarnya dari Mei Zizi digabungkan menjadi 1, maka mereka masih memiliki kesempatan. Kalau begitu cobalah. Susu. Yin Xie juga mendengus dingin. Di atas rantai hitam pekat, satu demi satu roh ganas yang sangat menakutkan bergumam, dan kemudian terbang menuju mereka berempat. Sabu-sabu. 4 penghalang api harimau suci api surgawi muncul, dan langsung memblokir 4 yang hitam, tetapi di atas penghalang api biru samar perlahan-lahan berdenyut. Wu Jiang juga terkejut. Jelas, dia tidak menyangka bahwa api suci surgawi tingkat Dou di bintang 5 dapat menahan serangan roh jahat. Apa yang kamu lakukan di sini? Turun. Tianhuo Shenghu juga tahu bahwa pembelaannya pasti tidak akan mampu menahan serangan jahat ini, hanya untuk mengulur waktu bagi mereka, tetapi ketika dia melihat sosok yang dikenalnya di depannya, dia berteriak keras. Hitung aku. Mu Yingying menggigit bibirnya sedikit, dan kemudian api biru di sekujur tubuhnya juga perlahan mengelilingi tubuhnya. Saat ini, Xiao Yan di tanah juga menatap Mu Yingying di langit. Api biru di tubuhnya sepertinya agak aneh. Api di tubuh Mu Yingying ini jelas bukan api biasa. Xiao Yan juga menyimpulkan sekilas, karena Xiao Yan merasa bahwa api di tubuhnya agak takut dengan api biru di tubuh Mu Yingying. Nyala api itu lebih menakutkan daripada nyala api baru yang tercipta dari perpaduan 23 api berbedamu. Tapi itu masih sedikit lebih lemah daripada api suci. Suara Raja Naga Emas bergema. Bukankah api biru ini adalah api suci? Kenapa aku merasa api biru ini sedikit aneh? Xiao Yan juga berkata pada dirinya sendiri. Xiao Yan merasakan fluktuasi yang sangat menakutkan dari api biru, tapi terkadang fluktuasi menjadi tumpul. Dia, senior. Xiao Yan berpikir tidak ada gunanya, dia juga berjalan ke depan, lalu menatap Xiao Yue di depannya, dan menopang tubuhnya yang lemah. Uhuk, aku baik-baik saja, aku hanya tidak menyangka bahwa kekuatan roh jahat ini sangat menakutkan. Wajah tampan Xiao Yue yang awalnya tampan juga menunjukkan sedikit kelelahan. Senior, apakah tidak ada cara untuk melakukan kejahatan ini? Xiao Yan juga bergumam. Aku di sini karena ini. Aku bisa merasakan bahwa ada kekuatan yang sangat menakutkan di dalam dirimu, dan roh jahat baru saja mengungkapkan tubuh sesaat. Kejahatan ini bukanlah tubuh yang abadi. Selama itu menyentuh hatinya, maka dia juga hancur, tetapi pertahanan di jantungnya cukup menakutkan, jika seseorang tidak berhati-hati. Xiao Yue juga berkata, mengatakan bahwa Xiao Yue tidak terus mengatakannya di sini, karena ini jenis adalah hal tanpa pamrih. Aku pergi. Ini adalah pembayaran kepada senior untuk mengajarkan keterampilan pesawat ulang-alik. Xiao Yan juga berkata, dan kemudian ada kilasan ketegasan yang serius. Tidak, Xiao Yan, kamu tidak bisa pergi. Suara sedikit marah Yue Ru juga muncul. Kekuatan kejahatan jahat itu sekarang sebanding dengan kekuatan pembangkit tenaga Dou di bintang 8 manusia. Bahkan jika itu menghabiskan banyak kekuatan, itu bukanlah sesuatu yang bisa kamu tangani.
Aku benar-benar tidak setuju. Yueru juga berkata dengan marah. Jangan khawatir, aku akan kembali hidup-hidup. Lagi pula, aku belum membantumu menyelesaikan warisanmu, jadi aku tidak akan pergi dengan mudah. Xiao Yan juga tertawa, tapi kekuatan tak terlihat mengikat Yueru di tempat. Yueru masih ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tak berdaya tertahan di tempatnya, tapi saat ini Yueru sangat pendiam dan tidak berniat melawan. Namun, Xiao Yan percaya bahwa selama dia melakukan kesalahan, maka Yueru akan baik-baik saja. Ragu untuk membuka segel warisan. Sebelum pergi, Senior Yu masih meminta Xiao Yan untuk merawatnya dengan baik. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, api putih susu langsung menutupi seluruh tubuhnya, lalu dia tiba-tiba terangkat ke udara. Karena Xiao Yan memiliki kekuatan jiwa yang sangat besar, dia juga tahu bahwa 4 orang di langit hampir tidak bisa melawan roh jahat. Jika tidak ada yang benar-benar menyerang, maka nasib orang-orang ini hanya satu. Jatuh. Ini jelas bukan yang ingin dilihat Xiao Yan gelombang jadi Xiao Yan juga menembak. Mengapa kamu berdiri diam? Beri dia pukulan terakhir. Tianhuo Shenghu juga berkata. Segera, dia melancarkan serangan. Apakah kamu Xiao Yan? Mu Yingying jelas tidak berharap Xiao Yan ini begitu berani, dan dia tidak gentar menghadapi kaisar hantu yang kuat ini. Saya tidak bisa mengubah nama saya tidak bisa mengubah nama keluarga saya. Xiao Yan juga sedikit tersenyum. Ini bukan tempat yang bisa kamu datangi. Kamu harus pergi ke ranjang bawah. Mu Yingying juga sedikit menggigit bibirnya, jelas dia sama sekali tidak mengambil catatan Xiao Yan sebelumnya di dalam hatinya. Bagaimanapun, itu adalah kompetisi biasa, dan ini adalah pertarungan yang sebenarnya. Orang yang sekarang adalah kekuatan Xiao Yan di tahap awal Dou di bintang 4, yang benar-benar tidak cukup untuk dilihat. Hehe, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Karena aku berani datang, aku punya rencanaku, Xiao Yan juga berkata dengan dingin. Anda, Mu Yingying juga kehilangan kata-kata. Sudah jelas mengapa Xiao Yan begitu tidak manusiawi. Apa yang bisa dilakukan kekuatannya pada tahap awal Kaisar Dou bintang 4 di sini? Aku tidak suka bersembunyi di belakang seorang wanita. Xiao Yan juga tertawa. Setelah berbicara, dia mengabaikan Mu Yingying, dan kemudian aura menakutkan yang tidak pernah terdengar tiba-tiba muncul. Ini adalah mata jahat di samping menatap api biru di tubuh Mu Yingying, yang sepertinya sedikit sulit dipercaya. Hantu di sekitar tubuhnya juga sangat ketakutan saat api biru muncul. Benar-benar berani. Ketika saatnya tiba, jangan. Mu Yingying juga sedikit menggigit bibirnya, jelas kesal dengan kata-kata Xiao Yan. Di langit, pertempuran masih berlangsung, tetapi orang-orang dengan mata yang tajam juga tahu bahwa pertempuran ini telah memasuki tahap akhir. Pedang abadi di tangan Nine Soul Stella terus meledak dengan sinar cahaya yang menyilaukan, dan bersamaan dengan kekuatan pemurnian yang sangat tirani dari beberapa pemilik, itu menyerang roh jahat, menyebabkan roh jahat mundur. Di samping, Tianhuo Shengyan, Hudu dan Wu Jiang membantu monumen 9 jiwa, karena setiap kali monumen 9 jiwa menyerang, itu lemah dan jangka pendek untuk mengumpulkan energi untuk pedang abadi. Bagaimanapun, pedang abadi ini sangat kuat, tetapi rusak. Dengan perlindungan mereka bertiga, monumen 9 jiwa juga memiliki kesempatan untuk bernapas. Adapun Xiao Yan dan Mu Yingying, mereka melayang di langit, di luar pertempuran. Mengapa kejahatan jahat ini selalu bertahan dan tidak menyerang? Prasasti 9 jiwa juga menemukan bahwa tidak peduli bagaimana dia menyerang, dia tidak dapat mengenai tubuh roh jahat, seolah-olah serangannya telah diselesaikan oleh kejahatan jahat. Bagaimana mungkin wanita ini memiliki kekuatan seperti itu? Mustahil. Kemudian, dengan munculnya Mu Yingying, jantung yang tersembunyi di bawah energi hitam di tubuh Yin Xie juga mulai berdetak lebih kencang. Seperti melihat sesuatu. Sial, berhenti untukku. Yin Xie juga kaget saat ini. Hati di dalam tubuh bukanlah kejahatan, karena tubuh kejahatan adalah hantu, sehingga mereka tidak dapat mengolah tubuh, dan mereka tidak dapat memadatkan tubuh, tetapi mereka dapat menggunakan tubuh manusia untuk melekat padanya dan membuat mereka lebih kuat. Rajin. Oleh karena itu, penampilan wanita berbaju putih yang pernah dilihat Xiao Yan sebelumnya adalah tubuh iblis jahat, tubuh wanita manusia. Meskipun kekuatan wanita berbaju putih sangat lemah, untungnya tubuh ini cukup konsisten dengan kejahatan, jadi dia disegel. Pada saat itu,
Yin Xie mencoba mengasimilasi wanita berpakaian putih itu, tetapi obsesi di hati wanita berpakaian putih itu terlalu kuat, sehingga Yin Xie tidak punya pilihan. Tapi kemudian, setelah wanita berbaju putih memberi dukungan pada Xiao Yan, obsesi itu ditekan, tetapi tidak terduga ketika Mu Yingying muncul, obsesi di hatinya menjadi semakin obsesif. Sialan, hentikan aku. Yin Xie tidak bisa membantu tetapi memarahi, dan tidak peduli apa Yin Xie itu, jantungnya berdetak kencang. Kemudian beberapa orang dari prasasti 9 jiwa melihat bahwa energi hantu di tubuh Yin Xie berangsur-angsur menjadi sangat ilusi, dan perlahan mengungkapkan penampilan seorang wanita. Itu sebenarnya seorang wanita. Tianhuo Shengyan juga terkejut, rupanya tidak menyangka bahwa kaisar hantu kembar yang mengejutkan ini sebenarnya adalah seorang wanita. Wanita itu mengenakan gaun putih, tapi pipinya ditutupi oleh aura hitam. Hal yang paling mencolok adalah di dada wanita itu, massa energi putih berdetak kencang. Yin Xie juga menangis tragis. Ada apa? Xiao Yan juga bergumam, jelas tidak mengetahui situasi saat ini. Tubuh Mu Yingying ini benar-benar tidak sederhana. Munculnya Yin Xie harus berhubungan dengan Mu Yingying. Adapun energi putih di dada Yin Xie, kurasa jika itu benar, itu adalah obsesi wanita berbaju putih yang kamu lihat sebelumnya. Hati, suara Raja Naga Emas bergema di benak Xiao Yan. Sepertinya ada sesuatu antara wanita berbaju putih dan Mu Yingying. Xiao Yan juga bergumam. Mu Yingying di samping, menggigit bibirnya sedikit, lalu menatap kosong ke energi putih di dada Yin Xie, hanya untuk melihat bahwa perhiasan perak di atas kepala Mu Yingying tiba-tiba memancarkan cahaya yang sangat menyilaukan. Apa itu? Bagaimana bisa ada perasaan hangat seperti itu? Mu Yingying berkata, dengan lembut, dengan banyak kebingungan dalam suaranya. Hati-hati, apa yang dilakukan kejahatan ini? Monumen 9 jiwa juga berkata dengan suara rendah. Hahaha, awalnya, roh jahat ini belum mengasimilasi tubuh ini, tapi sekarang adalah kesempatan terakhirmu. Hong Ye, bersiaplah untuk melakukannya. Setelah Yukuan selesai berbicara, dia juga perlahan mengangkat aura di tubuhnya. Tuan Yingsai, hantu-hantu dan Mueller akhirnya tiba, dan kemudian hantu-hantu itu juga melihat teriakan menyeramkan di langit dan berteriak keras. Mueller, kamu bawa orang-orang kami dan orang-orang Honggu untuk membersihkan semua manusia di tanah, dan aku akan membantu Tuan Yingsai. Iya, Mueller juga setuju. Meskipun dia tidak mengetahui situasi saat ini, aura menakutkan dan jahat yang terpancar dari kejahatan di langit tidak diragukan lagi jauh lebih kuat daripada Mueller sendiri, jadi Mueller juga setuju, jalan. Bunuh aku. Mereka yang memblokir orang dewasa, membunuh tanpa ampun. Mueller juga menatap manusia di tanah, lalu berkata dengan menyeramkan. Membunuh. Setelah Mueller selesai berbicara, hantu yang dikelilingi aura hitam dan hantu juga menyerang manusia di tanah dengan panik. Dengan munculnya Infernal Course, kekuatan Mueller juga meningkat ke tahap tengah Do Emperor bintang 4, dan kekuatan hantu-hantu juga meningkat ke level Do Emperor bintang 5. Sial, begitu banyak hantu yang kuat. Mu Feng adalah orang pertama yang melihat hantu menyerang mereka. Dia segera mengeluarkan pedang kayunya dan mematahkan batasan di samping Yuyu, lalu ekspresinya serius. Lihatlah hantu di depan Anda. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Karena dari persepsinya, kekuatan hantu-hantu ini sebanding dengan kekuatan kaisar pertempuran manusia bintang 4, dan ada hantu lain yang sebanding dengan puncak kaisar pertempuran manusia bintang 4. Pada saat yang sama, Qiu Huoniao, Luo Guang dan yang lainnya juga menghadapi serangan hantu, dan segera harus menyerah pada pertempuran di langit dan berkonsentrasi untuk menangani serangan di depan mereka. Mu Yingying, apakah kamu baik-baik saja? Xiao Yan juga bertanya dengan ragu, tapi menunggu Xiao Yan. Sialan, Xiao Yan juga mendengus dingin, melihat mayat Yin tidak jauh, dan kemudian sebuah pikiran muncul di benaknya. 4 senior gelombang tolong aku. 1 menit. Xiao Yan juga berkata. Setelah dia selesai berbicara, dia memejamkan mata, kekuatan yang hampir menakutkan terus-menerus berkumpul di tubuh Xiao Yan. Oke, apa yang anak ini lakukan? Monumen Jiuhun dan Wu Jiang juga bingung, tapi melihat gerakan Xiao Yan, mereka tidak bertanya lagi, dan menyerang mayat yang masih berteriak di depannya. Hahaha, saat ini, jeritan mayat juga berangsur-angsur melemah. Saya melihat tawa mayat itu bahkan lebih menakutkan saat ini. Sudah bertahun-tahun. Kamu juga harus tenang. Manusia tidak memiliki hal yang baik, Jiu,
biarkan aku membantai semua orang yang tidak bermoral untukmu. Dengan tawa yang mengerikan mayat, energi putih di dada juga perlahan menghilang, dan akhirnya menjadi kekuatan mayat itu sendiri. Hahaha, Xie Yin, aku tidak tahu di mana kamu mati. Tapi aku tidak membutuhkanmu lagi, karena aku telah mengasimilasi dia. Aku, Kaisar Hantu Kembar telah kembali. Suara yang sangat menderu bergema di seluruh hutan Infernal Course. Saat roh jahat melahap semua obsesi wanita berpakaian putih, kekuatannya seperti terobosan alami bagi Kaisar Hantu peringkat 8. Kaisar Hantu Kembar yang sebanding dengan Kaisar Manusia bintang 8. Susu. Yin Xie tidak bisa berhenti tertawa saat ini, lalu menatap semua orang di langit. Karena aku adalah tubuh yang lengkap sekarang, mari kita mulai pembantaian denganmu. 9 jiwa. Stella, apakah kamu masih ingat ketika kamu dan 5 makhluk abadi dari Suan Tiantian bergabung untuk menyegelku? Ini segel berumur ribuan tahun, dan sekarang saatnya untuk menyelesaikan akun di antara kita. Setelah Yin Xie selesai berbicara, tubuhnya berkelebat aneh, dan saat berikutnya dia muncul di depan monumen 9 jiwa. Hahaha, monumen 9 jiwa tidak terburu-buru saat ini. Meskipun roh-roh jahat di depan mereka telah benar-benar bergabung dengan tubuh manusia, kekuatan mereka telah meningkat pesat, tetapi dalam pertempuran sebelumnya, tidak hanya ki pertempuran di tubuh mereka telah digunakan hampir, energi hantu saat ini di tubuh Yingxai juga disia-siakan 9 dari 10. Selain itu, Xiao Yan masih mengumpulkan kekuatan menakutkan di depannya, jadi monumen 9 jiwa juga mengangguk, dan kemudian melihat roh jahat, meskipun kamu telah menembus perbudakan, saya percaya bahwa Anda berada di ujung kekuatan Anda saat ini. Jadi Anda tidak memiliki kemampuan untuk membunuh kami. Tablet 9 jiwa juga tertawa, dan kemudian dendam di tubuh juga berjatuhan. Haha, namun, kamu harus mencobanya untuk mengetahuinya. Yin Xie juga mencibir, dan sekarang dia memang seperti yang dikatakan monumen 9 jiwa, energi hantu di tubuhnya telah digunakan hampir 9 kali dari 10, pilihan terakhir. Itu untuk menemukan tempat untuk memulihkan dan mengkonsolidasikan kekuatan di tubuhnya, dan menunggu sampai dia mendapatkan kembali kekuatannya. Membunuh udang kecil ini sama saja dengan menyembelih. Namun, dengan kepribadian yang menyeramkan, dia pasti tidak akan membiarkan orang-orang ini pergi. Karena selama Yin Xie membunuh orang-orang ini, jiwa mereka yang tersisa, bahkan pecahan jiwa, dapat memberi Yin Xie kekuatan yang sangat menakutkan. Jadi Yin Xie juga cemburu, jadi dia memutuskan untuk berjudi. Selain itu, Yin Xie juga merupakan pilihan terakhir untuk takut pada monumen 9 jiwa saat ini. Penghancuran diri. Itu adalah penghancuran diri dari pembangkit tenaga listrik puncak dari Seven Star Dodi. Kekuatan yang dihasilkan tidak bisa diremehkan, jadi Yin Xie tidak memiliki kepercayaan diri yang cukup saat ini, jadi dia tidak berani menyentuh monumen 9 jiwa. Namun, setelah berpikir sejenak, Yin Xie memutuskan untuk membunuh 9 jiwa monumen, karena Yin Xie masih iri dengan kekuatan mereka. Meskipun aku tidak berani membunuhmu sekarang, saatnya untuk mendapatkan sesuatu kembali. Setelah Yin Xie selesai berbicara, satu-satunya energi hantu yang tersisa di tubuhnya mengelilinginya, dan kemudian dia menyerang monumen 9 jiwa. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Sabu-sabu. Rantai gelap menembus tubuh monumen 9 jiwa, dan monumen 9 jiwa juga tertawa aneh pada saat rantai gelap melewati tubuhnya. Saya mendengar bahwa ini adalah hal yang unik di dunia hantu Anda. Satu tangan memegangnya dengan erat, dan kemudian monumen 9 jiwa juga berkata dengan sungguh-sungguh. Rantai jiwa, jika kamu terkena benda ini, bahkan jika kamu adalah prajurit abadi yang kuat, kamu tidak dapat melarikan diri dari akhir kejatuhanmu. Kamu dapat menerima takdirmu di monumen 9 jiwa. Tapi jangan-jangan khawatir, sisanya akan turun untuk menemanimu, kata Yin Xie sambil tersenyum. Hahaha, Yingxai, kamu juga meremehkanku. Tablet 9 jiwa memberikan senyum dingin, dan saat berikutnya, nyala api merah yang menakutkan menyebar seketika, dan kemudian mengikuti rantai gelap, terus-menerus menuju tubuh Yingxai. Hantu tua sialan. Keras kepala. Yin Xie juga mendengus dingin. Dia jelas terkejut dengan metode hidup untuk hidup rantai 9 jiwa. Hanya saja roh-roh jahat berada di bawah nyala merah monumen 9 jiwa, dan energi hantu di dalam tubuh juga semakin menipis. Di mana prasasti 9 jiwa dan Yin Xie terus-menerus berkonfrontasi, tidak ada yang bisa melakukan apapun. Jelas.
Mereka berdua juga melakukan upaya putus asa terakhir mereka. Pergilah ke neraka. Setelah kebuntuan untuk beberapa saat, hantu-hantu gelap di permukaan roh-roh jahat sedang dalam ayunan penuh, dan 4 rantai pengunci jiwa yang sangat menakutkan meraung ke arah monumen 9 jiwa. Hehe, Yin Xie, kamu terlalu sombong. Suara hangat juga muncul di benak Yin Xie. Segera, melihat bahwa 4 tablet rantai yang akan mengenai prasasti 9 jiwa terguncang dari udara tipis. Kamu, Yin Xie juga merasa ada yang tidak beres. Chang Yu, pria berjubah merah itu berkata dengan acuh tak acuh. Wakil pemilik paviliun luar paviliun dupa terbakar. Yin Xie berkata dengan suara yang mengejutkan. Ying Sai, kamu harus kembali bersamaku. Petik 2. Sial, Yin Xie juga menjadi serius. Jelas semua ini di luar kendali kejahatan Yin. Tuan, roh hantu juga muncul di belakang roh jahat. Kamu datang tepat waktu, bagaimana persiapanmu? Yin Xie juga berkata, Yukuan telah mengkhianati. Tuan Xie Yin dibunuh oleh Yukuan. Semua persiapan dikendalikan oleh Yukuan. Roh hantu juga berkata perlahan. Ini merepotkan. Yin Xie sangat marah ketika mendengar kata-kata itu, dan hantu di mata air terpencil ini sebenarnya ingin melakukan hal berikut. Sebaiknya kau urus dirimu dulu. Setelah Chang Yu selesai berbicara, tidak peduli apa yang dipikirkan iblis itu, dia melambaikan tangannya. Kejahatan Yin juga terus-menerus melarikan diri dari serangan. Di sisi lain, Mu Yingying juga baru saja pulih dari kondisi trans, tetapi tampaknya linglung, dia bergumam, apa nafas pria itu? Kenapa rasanya familiar? Di sisi lain, Xiao Yan juga menutup matanya sedikit, lalu duduk di udara, tangannya saling berhadapan, tetapi ada fluktuasi yang menakutkan di tangannya, jiwa yang tak terlihat kekuatan terkondensasi, dan 23 api yang berbeda terkondensasi sebelumnya. Teratai pemusnahan yang keluar dari kekuatan, dan sebuah prasasti kehidupan, sedikit memadat di dada Xiao Yan. Aku tidak tahu apakah itu akan berhasil. Xiao Yan juga berkata tanpa daya di dalam hatinya. Hati-hati. Dan aku selalu merasa ada kekuatan yang sangat jahat dalam roh jahat ini, dan sepertinya Chang Yu tidak bisa mengalahkan kejahatan jahat ini. Suara waspada Raja Naga Emas juga terdengar. Iya, Xiao Yan tidak ragu setelah selesai berbicara. Lotus of Destruction yang indah perlahan berdiri di tengah tangannya gelombang di tangan kirinya, itu adalah kekuatan jiwa yang sangat menakutkan, dan di tangan kanannya, ada kekuatan spiritual yang sangat menakutkan. 3 kekuatan yang sifatnya sangat berbeda juga muncul di depan Xiao Yan. Begitu mereka muncul, ketiga kekuatan itu meledak ke langit dengan kekuatan tolak, dan tangan kiri dan kanan Xiao Yan juga ditolak dan tidak bisa saling berdekatan. Sial, ada alasan kenapa aku bisa. Perbaiki untukku. Xiao Yan juga meraung di dalam hatinya. Xiao Yan itu. Tianhuo Shenghu juga memperhatikan 3 kekuatan yang sangat menakutkan yang terkandung dalam tubuh Xiao Yan, dan menoleh, sangat terkejut. Teratai pemusnahan yang menakutkan mewarisi kekuatan api dan kehancuran, sedangkan kekuatan jiwa yang menakutkan dapat menghancurkan pusat otak musuh. Adapun kekuatan spiritual terakhir, musuh bisa dipenjara. Ini juga pertama kalinya Xiao Yan menggabungkan semua kekuatan di tubuhnya. Aku tidak tahu seberapa menakutkan kekuatan ini. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia juga menjilat lidahnya yang agak kering yang tersentuh oleh api. Segera, dia juga mengendalikan kekuatan jiwa yang sangat besar dan prasasti ilahi di tubuhnya, dengan panik menekan 3 kekuatan, mencoba menenangkan mereka. Benar-benar gila. Qiu Huanyao Luo Guang dan yang lainnya di tanah adalah terkejut ketika mereka melihat setiap gerakan Xiao Yan. Karena mereka semua bisa merasakan bahwa salah satu dari 3 kekuatan menakutkan di tangan Xiao Yan memiliki kekuatan untuk menghancurkan mereka. Sialan, masih sedikit. Murid Xiao Yan menyusut rapat saat ini, merah di dalam matanya, dan kemudian mati-matian mencoba yang terbaik untuk perlahan menekan 3 kekuatan di tangannya. Kekuatan jiwa yang tak terlihat dan kekuatan spiritual seperti musuh segera setelah mereka bersentuhan, saling melahap. Adapun teratai kesunyian, itu tergeletak rata dan perlahan mengambang di tengah tangan Xiao Yan. Biarkan kedua kekuatan berjuang mati-matian. Lagi pula, dalam hal kekuatan, tidak peduli apakah itu kekuatan jiwa atau kekuatan spiritual yang besar, itu tidak sekuat teratai keheningan yang dibentuk oleh perpaduan 23 api yang berbeda. Sial, jika ki pertempuran di tubuhku tidak dapat mendukung fusi, itu akan dikonsumsi sampai mati cepat atau lambat. Xiao Yan juga memarahi dengan keras,
jelas ingin mengompres kekuatan jiwa dan kekuatan spiritualnya ke dalam teratai pemusnahan. Semangat juang yang dibutuhkan juga sangat menakutkan. Ini baru saja dimulai sebentar, dan dendam di tubuh telah terbuang hampir setengahnya. Tepat ketika Xiao Yan merasa tak berdaya, tangannya tiba-tiba menyala, dan kemudian rune yang agak misterius menghilang dalam sekejap. Itu adalah prajurit jahat di dunia hantu yang baru saja didapat Xiao Yan, jimat pemakan jiwa. Kilatan cahaya ini secara alami tidak ditemukan oleh orang lain, tetapi Xiao Yan juga terkejut menemukan bahwa penampilan jimat pemakan jiwa secara tidak terlihat memancarkan kekuatan hitam yang sangat tirani, dan kekuatan hitam mengandung kekuatan yang sangat kuat. Saat kekuatan melahap muncul, itu mengejutkan kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual yang tak terlihat. Tanda seru, menyeringai. Kemudian, tanpa ragu, dia mengendalikan keputusan yang membara di tubuhnya, mengompresi semua kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual yang menakutkan dalam teratai keheningan. Hanya saja Xiao Yan tidak menyadari bahwa kekuatan yang sangat gelap juga menyatu, dan kekuatan itu berasal dari Soul Eater Talisman. Ada aura kehancuran yang sangat jahat di atas kekuatan hitam legam. Jangan melakukan perjuangan yang sia-sia. Saat ini, kekuatanmu melemah, dan itu tidak setingkat denganku. Chang Yu juga berkata perlahan. Hantu tua sialan, sebenarnya menunggu kelinci. Yin Xie juga berteriak, jelas sangat marah. Tanpa diduga, jalan lurus Suan Santian sebenarnya telah disiapkan, dan sekarang akan merepotkan. Yin Xie juga melihat semangat juang Chang Yu yang sangat tirani, dan juga tahu bahwa Chang Yu ini adalah pembangkit tenaga listrik di puncak Kaisar Dou Bintang 7. Dan sekarang, Chang Yu sedang dalam masa kemenangan total. Energi pendendam dalam tubuh belum digunakan sama sekali, dan mengisi seluruh tubuh. Ying Sai berbeda. Meskipun telah mengintegrasikan obsesi wanita berpakaian putih dan menyelesaikan fusi yang tidak membutuhkan yin jahat, dia telah menjadi kaisar hantu kembar yang nyata, tetapi bagaimanapun juga, Ying Sai baru saja menembus segel, dan kekuatan aslinya belum pulih banyak. Berkelahi dengan monumen 9 jiwa, jadi meskipun kekuatan Ying Sai adalah kaisar hantu peringkat 8 saat ini, itu sebanding dengan kekuatan kaisar petarung bintang 8 manusia. Tetapi pada saat ini, roh-roh jahat di dalam tubuh sangat malu dengan pedang abadi di tangan monumen 9 jiwa dan beberapa kekuatan pemurnian yang kuat, dan kekuatan itu hanya mampu menghadapi pembangkit tenaga listrik Kaisar Dou Bintang 6. Adapun Chang Yu, puncak dari Kaisar Dou Bintang 7 kata-kata yang kuat. Ekspresi Yin Xie sedikit memadat, lalu menatap Chang Yu, jelas memikirkan sesuatu. Apakah ini rencana yang telah kamu rencanakan selama bertahun-tahun? Chang Yu juga menggelengkan kepalanya, menyaksikan pertempuran di lapangan. Pada saat ini, pertempuran di lapangan, meskipun tampaknya hantu lebih unggul, tetapi seiring berjalannya waktu, hal itu juga dilawan oleh Qiu Huoniao dan beberapa orang. Hal yang paling bergolak untuk dibunuh adalah wanita dengan ular kecil di tangan batu gioknya. Yue Yu dan Mu Feng sedang bertahan, dan wanita ini memamerkan keahliannya. Melihat ini, Mueller berkata dengan marah, benar-benar sampah. Segera, dia juga berkata dengan marah kepada sekelompok orang di Honggu di belakangnya, kalian belum datang. Mengapa kami harus mendengarkanmu? Kami hanya mendengarkan perintah guru lembah kami, dan tidak mendengarkan perintah orang lain. Seorang pria kekar juga berdiri dan berkata, sialan lembah merah, mainkan permainan ini denganku. Mueller juga diam-diam menulis orang-orang di lembah merah ini, lalu dia melihat hantu-hantu yang hancur di tanah, dan mereka juga bersembunyi. Lagi pula, Mueller masih takut dengan kekuatan manusia semacam ini, dari orang tersebut. Lihat, Yin jahat. Sepertinya kamu sudah berakhir. Chang Yu juga berdiri dengan tenang di atas langit, lalu perlahan melihat ke arah yang jahat. Hanya saja Xiao Yan masih memadatkan barang-barangnya saat ini, hal yang sangat menakutkan. Di luar biji teratai halus yang bersinar dengan 23 warna, ada lapisan kedua dari kekuatan tak terlihat yang perlahan membungkus teratai pemusnahan. Saat pembungkusan selesai, itu juga saat kesuksesan. Tapi untungnya, di bawah ketertarikan Chang Yu dan penyamaran Xiao Yan, langkah ini tidak ditemukan oleh orang lain. Paling-paling, yang lain menemukan bahwa ini adalah meditasi Xiao Yan. Mu Yingying, yang berada di sampingnya, juga kembali normal. Jelas, bagaimana mungkin ada perasaan yang sangat akrab di hati Yin Xie barusan. Perasaan itu, seolah-olah kita sudah saling kenal. Itu sebabnya Mu Yingying baru saja melakukan adegan itu, tapi sekarang dia sudah sadar kembali.
Baru saja dia berpikir untuk melihat ke medan perang, tetapi dia menemukan bahwa ada seorang pria kuat yang sedang menonton roh jahat, dan dia segera menatap Xiaoyan. Anak ini, apa yang kau lakukan? Mu Yingying juga sedikit menggigit bibirnya, lalu matanya yang indah terus bergerak, dan saat berikutnya, matanya yang indah memancarkan ekspresi yang sangat terkejut. Bagaimana mungkin anak ini memiliki begitu banyak sumber api? Dan dia menyatu mereka semua bersama-sama. Mu Yingying juga sedikit menutupi bibirnya dengan tangan gioknya, agar tidak memberikan kejutan yang terlalu menakutkan. Mu Yingying juga memiliki semacam nyala api di tubuhnya, dia secara alami tahu betapa menakutkannya nyala api itu. Bahkan dengan kekuatannya saat ini di puncak Dou di bintang 4, dia tidak akan berani mencoba metode ini. Dapat dikatakan bahwa Xiaoyan adalah seorang ahli yang berani. Sudah berakhir gelombang di atas langit, Chang Yu juga menemukan bahwa hantu di tanah dikalahkan oleh dirinya sendiri, dan kemudian berkata dengan ringan, tetapi ketika dia berbicara, seluruh tubuhnya didorong hingga ekstrim, gelombang tak terlihat juga menembus ruang di lantai 3 hutan mayat. Hei, kali ini benar-benar salah perhitungan. Aku tidak pernah menyangka akan menjadi seperti ini pada akhirnya. Pesona, mulai. Biarkan manusia ini melihat baik-baik kekuatan di dunia hantu kita. Mayat itu lega, dan meskipun mayat itu selesai berbicara, tubuh roh hantu di samping juga membengkak dengan hebat, dan hantu yang menakutkan juga seketika. Seluruh tubuh ini tidak bagus. Mata Hong Ye juga agak merah, dia jelas menyadari sesuatu dan berteriak keras. Bang bang bang. Tapi teriakan Hong Ye tidak menghentikannya, dan tubuh orang-orang di Honggu yang dibawanya dari kejauhan langsung membengkak seperti hantu dan hantu. Chang Yu, Fen Xiangge dan aku juga memiliki kebencian yang mendalam. Kali ini, tetaplah dan nikmati rasa takut akan kematian. Setelah Yin Xie selesai berbicara, kekuatan yang agak misterius juga terpancar dari tubuh, menyebabkan pusaran berwarna darah yang sangat menakutkan di langit belakang jatuh di atas langit. Dengan terbentuknya pusaran berwarna darah, hantu dan hantu yang tak terhitung jumlahnya, dan orang-orang di Honggu tidak berhenti sama sekali, dan segera membuang diri, dan aura berwarna darah yang dipenuhi dengan kematian juga meresap. Pusaran berwarna darah di langit baru saja terbentuk, dan roh jahat hanya sedikit, dan mereka langsung tenggelam dalam pusaran berwarna darah. Saat roh-roh jahat tenggelam dalam pusaran berwarna darah, aliran konstan hantu di seluruh hutan mayat Yin juga dengan gila-gilaan mengalir ke pusaran berwarna darah. Tanpa kecuali, tubuh mereka sangat membengkak, dan kemudian mereka meledak ketika bersentuhan dengan pusaran berwarna darah. Dengan masuknya hantu yang gila-gilaan, pusaran darah di langit juga menjadi semakin padat dan berkembang. Hentikan untukku. Yukuan juga berteriak keras, lalu menahan daun merah yang hendak bergerak dalam satu gerakan. Yukuan, aku belum selesai denganmu. Hong Ye juga berteriak dengan marah. Hong Ye menoleh dan tidak tahan melihat darahnya sendiri berputar ke langit satu persatu. Sepertinya ada air mata kristal di matanya yang indah. Apakah kamu ingin melepaskan semua pencapaianmu? Yukuan mendengus dingin. Hong Ye juga dianggap buatan sendiri, bawahan ini sudah lama bersamanya, Hong Ye juga tidak tahan. Ini benar-benar langkah yang salah, langkah yang salah. Hong Ye juga menggelengkan kepalanya, tapi ada niat membunuh yang sangat menakutkan di matanya. Sudah hampir waktunya. Kaisar Hantu Kembar. Yukuan juga tertawa, lalu menatap manusia di tanah. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Yin dan kejahatan ini benar-benar murah hati. Dalam benak Xiaoyan, suara kekaguman juga terdengar. Hah? Xiaoyan berkonsentrasi pada kompresi kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual saat ini, jadi dia tidak terlalu memperhatikan perubahan di langit, tetapi Xiaoyan masih merasakan gelombang dari pusaran berwarna darah yang mengerikan. Aura kehancuran yang sangat jahat. Pernahkah kamu melihat pusaran berwarna darah di atas langit? Itu keterampilan hantu yang hanya bisa digunakan oleh Kaisar Hantu Kembar. Kematian itu menakutkan. Raja Naga Emas juga berkata perlahan. Kematian itu menakutkan. Xiaoyan juga cukup terkejut, jelas dia tidak menyangka ini menjadi kekuatan terakhir dari Kaisar Hantu Kembar. Sebelumnya, dengan bantuan tuannya, Raja Naga Emas, Xiaoyan merasakan fluktuasi yang sangat tirani dari bagian terdalam dari yin mati dan tubuh jahat. Kekuatan komposisi sumber, seperti yang diharapkan dari seorang kaisar hantu kembar. Xiaoyan juga bergumam. Jelas, dia juga merasakan kekuatan yang sangat menakutkan dari pusaran berwarna darah yang tumbuh.
Setelah diserap oleh kejahatan, kekuatan kejahatan telah kembali ke puncaknya, dan mereka yang hadir juga akan. Namun, Xiao Yan terlalu sibuk untuk menghadapinya, jadi dia harus menghadapi beberapa kekuatan di tangannya, karena Xiao Yan juga ingin melihat bagaimana pukulan kekuatan penuhnya bisa mencapai berbagai level. Karena jimat pemakan jiwa ini adalah prajurit jahat di dunia hantu, itu juga harus memiliki efek pengekangan yang sangat tirani pada roh jahat, kata Xiao Yan, dan kekuatan gelap di tangannya juga muncul dari jimat pemakan jiwa. Kemudian semuanya bergabung menjadi teratai keheningan di tangannya. Beberapa kekuatan dengan sifat yang sama sekali berbeda diseduh di tangan Xiao Yan, dan perlahan-lahan bergabung. Xiao Yan memiliki keyakinan mutlak. Setelah kekuatan ini berhasil digabungkan, kekuatan destruktif mereka akan lebih kuat dari serangan sebelumnya. Hanya saja Xiao Yan tidak menyadari bahwa ketika kekuatan misterius gelap dari jimat pemakan jiwa disuntikkan ke dalam kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual sebelumnya, energi hitam tampaknya telah mendapatkan kendali mutlak, menekan kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual. Mereka semua mundur. Di atas langit, mata Chang Yu sedikit serius saat melihat penampilan jahat itu. Di langit saat ini, pusaran berwarna darah yang sangat menakutkan perlahan terbentuk. Ini, Chang Yu juga mengecilkan pupilnya dengan erat, jelas dia tidak mengharapkannya. Aku tidak berharap roh jahat ini begitu rela. Jangan ragu untuk menghabiskan kekuatan seluruh hutan mayat Yin. Setelah monumen 9 jiwa selesai berbicara, Hudu dan Wu Jiang juga sedikit mengernyitkan mata, jelas juga terkejut dengan taktik Ying Sai. Harimau besar, apa ini? Mu Yingying juga merasakan kekuatan yang sangat menakutkan dari pusaran berwarna darah di depannya. Ini adalah metode tungku dari dunia hantu. Menggabungkan kekuatan yang dihasilkan oleh penghancuran diri untuk menghasilkan kekuatan mengerikan yang cukup untuk memungkinkan roh jahat ini melahapnya kembali ke puncaknya. Tianhuo Shengyan juga berkata dengan acuh tak acuh, tetapi suara di mulutnya luar biasa serius. Ini, Mu Yingying menggigit bibirnya ketika dia mendengar kata-kata itu. Jelas dia tidak menyangka roh jahat ini begitu menakutkan. Segera, tangan giok itu terangkat sedikit. Jangan khawatir, ada milik kita. Melihat ini, harimau suci api surgawi juga dihentikan oleh energi api yang sangat lembut yang menghentikan tindakan Mu Yingying. Meskipun aku tidak tahu siapa kamu, aku sangat menyukai nyala apimu. Ada kebaikan yang tak terlukiskan di tubuhmu, jadi jika aku di sini, Jiu tidak akan menyakitimu. Tianhuo Shenghu juga menyeringai. Tapi, Mu Yingying baru saja akan berbicara, tetapi 4 orang di atas langit bergerak. Pergi. Chang Yu mendengus dingin. Saat kata-kata Chang Yu jatuh, monumen 9 jiwa, harimau suci Tianhuo, Hudu dan Wu Jiang juga mengerikan, dan mereka mengatakan bahwa mereka melancarkan serangan. Membakar dupa palem. Chang Yu memimpin dalam melancarkan serangan, jubah merah dipenuhi dengan api merah yang menakutkan, dan kemudian saat berikutnya, cetakan telapak tangan seukuran 100 zang menyerang pusaran berwarna darah di atas langit dengan kejam. Jejak telapak tangan besar yang terdiri dari sangkar Douqi menyerang pusaran berwarna darah di atas langit. Begitu menyerang pusaran berwarna darah, energi api yang mengerikan meletus. Baca www, Kansu, Kom dan kemudian hantu berwarna darah di pusaran berwarna darah juga bertarung dengan sengit. Hancurkan aku. Melihat bahwa serangannya dicegat, pembuluh darah biru Chang Yu segera meledak, dan kemudian Douqi muncul di tangannya, dan dia meremas dengan keras di tangannya, dan tiba-tiba cetakan telapak api besar tidak jauh meledak. Pada saat ini, tidak ada kerusakan pada pusaran berwarna darah, tetapi bola api menakutkan dari harimau suci api surgawi datang dalam sekejap. Selain keterampilan bertarung bersama Hudu dan Wu Jiang, ketiga kekuatan itu menyerang satu demi satu di tempat yang sama di pusaran air berdarah. Bahkan kekuatan pusaran berwarna darah tidak dapat menahan 3 serangan yang memenuhi langit, jadi setelah mereka berhasil, ada stagnasi singkat di sekitar pusaran berwarna darah, dan celah muncul, serangan monumen 9 jiwa juga datang dalam sekejap. Saat ini, Douqi di monumen 9 jiwa telah digunakan lebih dari setengahnya, tetapi masih bersinar dengan cahaya merah, lalu mengangkat pedang peri di tangannya, nafas yang kuat disertai dengan kekuatan pemurnian di atas pedang peri, menyerang dengan ganas di atas celah kecil di pusaran berwarna darah, dengan lampu merah dan serangan celah di pusaran berwarna darah, lolongan hantu dan serigala yang mengerikan tiba-tiba terpancar dari pusaran berwarna darah. Kamu tidak harus melakukan perjuangan yang sia-sia, keterampilan hantu yang aku gunakan dengan kekuatan hidupku. Takut mati, bukan kamu yang bisa memecahkannya,
Suara di pusaran air berdarah juga muncul di telinga semua orang. Tetapi mereka semua dapat saya rasakan bahwa kekuatan kejahatan jahat ini juga perlahan pulih di pusaran berwarna darah.